Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Mandalasana, Prodi Teknik Sipil kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama ada hukum Lavoisier. Hukum ini dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Dan hukum ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yang bernama Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier ini membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sehingga menghasilkan merkuri oksida berwarna merah. Tidak hanya itu saja, Lavoisier juga membakar merkuri oksida berwarna merah sehingga menghasilkan merkuri cair dan oksigen. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan bunyinya, massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Ini kita akan coba mengerjakan contoh soal ini, teman-teman. Baiklah, langsung saja. Di sini adalah bunyi hukum Lavoisier dan contoh-contohnya. Di sini bunyinya massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Yaitu maksudnya seperti contoh di bawah ini. Unsur hidrogen dan oksigen bereaksi membentuk air. Jika diketahui massa hidrogen yang bereaksi 2 gram dan massa oksigen 16 gram, maka massa air yang dihasilkan adalah titik-titik. Penyelesaiannya seperti ini, teman-teman. Nah, kan diketahui hidrogen 2 gram dan oksigen 16 gram, dan airnya tidak diketahui. Cara mencari airnya adalah hidrogen tambah oksigen, yaitu 2 tambah 16 sama dengan 18. Ini kan sebelum 18. Jika kita pisahkan 16 sama 2, jika dijumlahkan 18. Dan yang kedua ada hukum Proust, juga dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Hukum ini dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Joseph Louis Proust. Dia meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung pada senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal berikut dan bunyinya, bunyi hukum Proust. Baiklah, langsung saja. Baiklah, di sini ya hukum Proust, teman-teman. Bunyinya, perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Contohnya seperti ini, perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa karbon dioksida CO2 adalah 3:8. Nah, pertanyaan yang A, berapakah gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen? B, jika 6 gram karbon direaksikan dan 12 gram oksigen, adakah unsur yang tersisa? Berapakah gram karbon dioksida yang terbentuk? Nah, seperti ini. Perhatikan yang A, teman-teman. A, karbonnya masih belum diketahui, apalagi karbon dioksida. Cara mengetahui karbon dioksida harus mengetahui karbonnya dulu. 3/8 kali 24. 24 dari sini, dari oksigen. 3/8 dari 3:8. 3/8 kali 24 sama dengan 9. 9 tambah 24 sama dengan 33. Setelah ketemu hasil karbon, ketemu pula hasil karbon dioksida. Dan B, ini mula-mulanya seperti soalnya, karbon tambah oksigen sama dengan karbon dioksida 6/12. Ini tidak sesuai dengan 3:8. Kalau dijumlahkan ini, kalau dibandingkan ini 1:2. Cara gampangnya kita sederhanakan seperti ini, 6/3 dan 12/8. Kita cari yang terkecil dan yang terbesar. Dan ditemukan 6/3 lebih besar daripada 12/8. Nah, karbon dioksida terbentuk. Nah, 12 gram habis, teman-teman. Di sini 3/8 kali 12 sama dengan 4,5. Nah, jadi 4,5 tambah 12 sama dengan 16,5. Karena yang tersiksa oksigen. 6 kurang 4,5 sama dengan 1,5 gram. Dan yang ketiga ada hukum Dalton. Hukum Dalton juga dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Hukum ini ditemukan oleh dicetuskan
dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Dalton. Melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada senyawa, contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh soal hukum Dalton dan beserta bunyinya. Hukum kelipatan hukum atau hukum Dalton. Jika dua jenis unsur bergabung berbentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya fosfor dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa dalam 55 gram senyawa satu. Terdapat 31 gram fosfor, sedangkan 71 gram senyawa 2 mengandung 40 gram oksigen. Tunjukkan bahwa kedua senyawa ini memenuhi hukum Dalton. Kan seperti tadi, diketahui massa fosfornya 31 gram, sedangkan massa senyawa 1 55 gram. Jika ingin mencari massa oksigen, kita jumlahkan ini, kita kurangi ini, 55 kurang 31 hasilnya 24. Dan ini 71, kan ini tadi tidak diketahui, yang ini diketahui 40, 71 yang ini. Lalu kita kurangi lagi ini, 71 kurang 40 sama dengan 31. Nah, langsung kita bandingkan ini, massa oksigen dalam senyawa 1 dan massa oksigen senyawa 2 sama dengan 24/40. Jika kita bandingkan 3/5 atau 3:5. Yang keempat, ada hukum Gay-Lussac atau juga dikenal sebagai hukum perbandingan volume. Nah, hukum Gay-Lussac ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal hukum Gay-Lussac beserta bunyinya. Di sini ada hukum perbandingan volume atau juga dikenal dengan Gay-Lussac. Dan bunyinya, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Contoh, pada suhu dan tekanan tertentu, 15 liter gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen menghasilkan gas amoniak NH3. Volume gas nitrogen dan gas amoniak adalah titik-titik. Penyelesaiannya ini, teman-teman, H2 dalam kurung gas ditambah H2 3H2 dalam kurung gas sama dengan 2NH3 dalam kurung gas. Kita jumlahkan 3H2 ini 15, FN2 sama dengan 1/3 kali 15 sama dengan 5, FNH3 2/3 kali 15 sama dengan 10. Nah, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.